Hai semua, Assalamualaikum. Saya resep lagi ya. Hari ini aku bikin pastel kulit tanpa telur, tapi renyahnya bisa seharian ya teman-teman ya. Ini pastel ekonomis, tapi recommended banget ya. Nah ini dia teksturnya renyah, gendut-gendut gitu. Enak banget, bisa dijadikan ide jualan. Apalagi kalau kita cocol pakai saus gini ya. Dan langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama-tama ini ada 500 gram kentang, mie jagung secukupnya, wortel, daun bawang, seledri, dan 6 siung bawang putih yang udah dihaluskan kan ya. Sekarang kita masak dulu mie-nya. Kita masak dulu mie-nya sampai matang. Ini udah aku sediakan air dingin. Begitu mie-nya udah matang, langsung kita masukin ke air dingin biar teksturnya itu tetap bagus ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Lanjut kita rebus lagi kentang. Ini boleh direbus seperti ini, boleh dikukus ya. Sesuaikan aja selera masing-masing. Nah ini kentangnya udah empuk, kita tiriskan lagi. Lanjut kita rebus lagi wortel. Nah ini untuk mempermudah kita atau mempercepat kita bikin isian pastelnya ya teman-teman ya. Jadi kita nanti tinggal cemplung-cemplung aja mateng. Nah sekarang kita tumis dulu ya. Ini bawang putihnya tadi 6 siung, dikasih garam, lalu kita haluskan, ditumis sampai berbau harum, lalu masukin wortel, kentang, dikasih sedikit air biar enggak nempel-nempel di wajan ya, biar tambah empuk. Lanjut kita masukin bumbunya. 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam halus. Sesuaikan untuk garamnya ya teman-teman ya, icip rasa. Dan masukin daun bawangnya. Ini akan kita masak sampai kering ya teman-teman ya. Dimasuk-masukin aja semua. Jadi kalau isiannya itu kering, maka pastelnya itu akan renyah sampai seharian ya, dia tidak akan lembek. Tapi kalau si isiannya itu masih ada airnya itu, dia tidak akan tahan lama, maka dia akan lembek ya, nggak akan renyah. Nah ini garamnya kita masukin, lalu seledri. Nah ini akan kita aduk-aduk sampai airnya kering dan teksturnya itu kering ya teman-teman ya, matang empuk. Kita sisihkan dulu, kita tunggu suhu ruang. Nah di wadah ini akan kita bikin kulitnya. Di sini ada 500 gram tepung terigu, 80 gram tepung beras, 20 gram tepung maizena, masukin 1 sendok teh garam halus, 1 sendok teh kaldu bubuk. Ini diaduk-aduk dulu ya sampai kecampur rata.
Lanjut kita masukin 150 margarin yang udah dicairkan sampai berminyak seperti ini ya margarinnya. Berbeda dengan jika kita bikin kue ya. Kalau kita bikin kue nggak boleh sampai berminyak. Ini akan kita aduk pakai tangan aja. Ini akan kita aduk-aduk sampai seperti butiran pasir gitu ya teman-teman ya. Nah ini udah seperti butiran pasir. Lalu aku sediakan air dingin 200 ml. Ini dimasukin secara bertahap aja ya, tergantung tekstur tepung yang kita pergunakan. Lalu masukin 2 sendok makan minyak sayur. Nah ini akan kita aduk sampai kecampur aja, nggak sampai kalis ya, sampai kecampur aja seperti ini. Lalu kita diamkan kira-kira 20 menitan, ditutup pakai plastik sambil menunggu isiannya dingin ya teman-teman ya. Dan udah ada telur rebusnya. Nah sekarang kita bagi-bagi adonan yang udah didiamkan tadi. Di sini aku ambil 20 gram. Nah, kita lakukan seperti ini sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Kita tutup untuk adonannya yang bulat-bulat itu ya. Kita ambil seperlunya aja. Nah, sekarang kita bikin. Kita akan rolling. Ini aku pakai apa adanya aja. Seperti ini. Lalu kita masukin isiannya. Pastikan isiannya ini udah dingin ya teman-teman ya. Biar jangan cepat basi. Dan kita masukin sepotong telur. Nah untuk isian boleh terserah teman-teman ya, mau masukin telur apa masukin daging ayam gitu, terserah. Nah ini akan aku pelintir-pelintir seperti ini. Jika ada yang gak bisa pelintir kayak gini, boleh pakai cetakan ya. Nah ini mungkin bentuknya nggak beraturan karena masih belajar pelintir-pelintirnya. Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai ya. Nah ini nanti bisa kita frozen, juga bisa kita goreng langsung ya. Jika mau dijual keesokan harinya bisa di frozen dengan cara satu-satu dimasuki, dipisah-pisahkan lalu masukin freezer. Jika udah semua boleh ditumpuk, jika udah keras ya masukin satu-satu ke dalam plastik juga boleh untuk frozennya. Nah ini akan kita lakukan sampai selesai ya. Nah seperti ini aja. Kita pencet-pencet tepi-tepinya biar merekat. Lalu lanjut kita pelintir-pelintir lagi. Nah ini
cantik ya. Nah, ini pastel ekonomis ya, tapi disukai banyak orang karena kerenyahan dia itu bisa tahan sampai seharian. Apalagi kalau kita packing baik-baik ke dalam plastik, dia akan tahan lama ya. Nah, ini dia keseluruhannya. Dan sekarang kita panaskan minyak dan akan kita goreng. Minyaknya itu nggak boleh terlalu agak dingin gitu, dan juga nggak boleh terlalu panasnya, karena kalau kita masak terlalu panas dia akan cepat matang, tapi dia akan mudah lembek lagi ya, nggak tahan kerenyahan dia sampai seharian. Nah, sekarang kita goreng dulu. Pastikan kita memasak pastelnya itu kurang lebih 5 menitan ya teman-teman ya, biar kerenyahannya itu bisa tahan lama, gak cepat mateng dan juga gak lama-lama ya. Nah, ini akan kita bolak-balik sampai dia warnanya kekuningan gitu. Tapi untuk yang terakhir kali, kalau udah kekuningan, apinya kita besarkan sedikit biar dia tidak mengandung minyak ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Detik-detik terakhirnya kita besarkan apinya, jadi dia tidak akan mengandung minyak ya teman-teman. Nah, lanjut kita goreng lagi untuk sisa pastelnya, dan pastikan setiap kita memasaknya apinya itu standar ya, panasnya itu kira-kira 5 menitan kita memasaknya biar awet seharian renyahnya. Nah, ini kelihatan sekali walaupun gak pakai telur, tapi kelihatan renyah ya. Nah, ini detik-detik terakhir kita besarkan apinya. Lanjut kita tiriskan satu-satu ya. Lakukan sampai selesai. Nah, ini dia hasil keseluruhannya. Ini gendut-gendut banget, tanpa telur dia tetap renyah, gak berminyak sama sekali. Apalagi kita makannya pakai saus ya, pasti enak banget. Kita cobain satu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini dia teksturnya. Ini enak banget. Kita kasih cocolan saus gitu, tambah enak ya. Ini bisa dijadikan ide jualan, isian snack box, acara arisan, dan bisa tahan sampai seharian kerenyahannya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.